TM terisi sendiri. Masya Allah, sehari didapat 60 juta tanpa bekerja. Keajaiban sholawat 7 kata. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Kahfi, di kesempatan kali ini akan saya bacakan testimoni datang dari Ibu Wina Ningsih. Beliau dari Jatiwangi ya. Sebelum ke tema pembahasan, silakan yang belum menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, tekan dulu tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Dan untuk semua sahabat Kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, kan senantiasa kita doakan ketika kita ada sholawat berjamaah ya. Begitu ya sahabat, jadi jangan tunggu lama, tekan subscribe-nya. Dan silahkan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Dan untuk semua sahabat yang mau testimoni ya seperti Ibu Wina, awalnya beliau silaturahmi juga gitu ya. Jadi yang mau testimoni dan silaturahmi bisa di nomor telepon 082240715530. Silahkan lihat di deskripsi ya sahabatku. Begitu ya sahabat, silahkan nanti yang mau silaturahmi dan testimoni di nomor yang tadi sudah disebutkan. Kita langsung ke tema pembahasan. Saya akan bacakan testimoni dari Ibu Wina Ningsih, yang mana beliau juga menggunakan ini ya, media air yang dari saya ya. Bisa taruh aja di sini. Saya langsung bacakan dulu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kahfi, kenalkan saya Ibu Wina Ningsih yang waktu itu silaturahmi ke Ustadz Kahfi lewat telepon di WhatsApp, yang mana waktu itu pun saya pesan media air dari Ustadz Kahfi. Langsung saja Pak Kahfi, Masya Allah, Tabarakallah, keajaiban yang sangat luar biasa yang saya dapatkan setelah saya mengamalkan sholawat anasyah yang Pak Kahfi sebut atau Ustadz Kahfi sebut, sholawat 7 kata. Saya sedikit pun tidak menyangka, sungguh ini rezeki yang tak terduga, yang membuat saya shock, membuat saya kaget, membuat saya tidak percaya, dan sangat dahsyat yang saya rasakan. Yang mana saya mempunyai kebutuhan atau kewajiban yang harus saya selesaikan dalam waktu beberapa bulan saja, yang mana saya diarahkan dan mengamalkan apa yang Ustadz Kahfi sarankan. Begini Ustadz Kahfi, saya mempunyai teman yang mana teman itu beliau punya pabrik. Beliau tinggal di Jakarta. Waktu itu ngajak ketemuan, yang mana beliau membutuhkan genteng Jatiwangi untuk jumlah yang sangat banyak karena untuk pabriknya. Akhirnya saya diminta untuk datang ke Jakarta. Akhirnya saya sambil bersolawat menuju Jakarta, terus saya lakukan kata Pak Kahfi, terus saja dimanapun amalkan terus. Alhamdulillah Pak Kahfi, setelah saya riadoh kurang lebih 2 pekan, saya langsung ya dapat telepon ya, saya disuruh untuk ke Jakarta. Akhirnya saya ke Jakarta menemanin rekan saya untuk bisa menemuinya. Singkat cerita, akhirnya saya ke Jakarta, dan dari Jakarta saya langsung pulang lagi bareng temen bawa mobil. Akhirnya saya berangkat. Jadi saya waktu itu kurang lebih waktunya cuma sehari di Jakarta dan langsung balik ke Jatiwangi. Akhirnya rekan saya itu minta diantar ke tempat genteng. Akhirnya saya bawa. Terjadilah transaksi dalam jumlah yang sangat besar.
Singkat cerita, akhirnya saya diajak makan di restoran. Dan di situ saya tidak menceritakan apa yang sedang saya alami, lagi masa kesulitan. Singkat cerita, teman saya deal dengan gentengnya yang sudah ditentukan. Saya tidak ikut campur ngobrol dan saya tidak minta komisi. Akhirnya teman saya pun berterima kasih. Beberapa setelah itu akhirnya pulang dan saya sambil cipika-cipiki cipika-cipiki cium kanan. Ini tentunya ibu-ibu ya sahabatku, bukan bapak-bapak nih. Jadi temannya ini perempuan ya. Nah, saya benar-benar merasakan kecapean. Akhirnya waktu itu waktu asyar, saya tidur sejenak sampai sholat asar pun saya telat sekitar jam 5. Di situ saya kaget, ada orang yang mengetuk pintu, ternyata ada yang nagih. Saya kaget dan benar-benar bingung. Dengan penuh keyakinan, saya janjikan, udah besok mau saya bayar. Singkat cerita Pak Kahfi, sambil saya mikir, sambil saya bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena saya capek. Akhirnya saya iseng-iseng untuk buka banking saya. Akhirnya di situ saya kaget, di ATM ada 60.150.000. Saya punya sebelumnya uang ratusan ribu, tapi saya kagetnya yang ada 60 juta sekian. Akhirnya saya berkali-kali saya cek mutasi, ternyata yang ngirimin itu dari teman saya yang ada di Jakarta. Karena saya kaget dan sok berkali-kali saya mutasi cek sama, dan akhirnya saya telepon rekan saya itu. Saya telepon, apakah transfer? Sambil tersenyum, ya saya tahu kamu lagi butuh uang, maka dari itu silahkan, itu rezeki kamu. Masya Allah, tabarakallah, saya kaget, saya nangis, saya benar-benar terharu, dan saya benar-benar merasakan keajaiban yang dahsyat. Itulah Ustadz Kahfi yang bisa disampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas kebaikan Ustadz Kahfi. Itu kisah yang saya ceritakan sungguh ajaib, sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Kahfi, itu Ibu Winaningsih sangat luar biasa. Saya sampai merinding gitu ya. Yang mana Ibu Winaningsih ini sebelumnya cerita ke saya, Ustadz, saya benar-benar kesulitan, lagi mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Apa amalan apa yang harus dilakukan? Akhirnya saya sarankan, Ibu udah lakukan. Ingat sahabat, sujud di luar sholat. Beliau melaksanakan apa? 1. Sholat tobat. Sholat tobat. Saya sarankan kepada beliau 4 rakaat, yang penting istiqomah, kata saya. Akhirnya sholat tobat 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat, setiap 2 rakaat salam, dan setelah itu beliau mengamalkan dengan penuh keyakinan. Setelah habis sholat tobat, sholat hajat, akhirnya beliau sujud di luar sholat, yang bacaan ketika sujud, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dicatat, silakannya diulang-ulang terus, diputar-putar ya sahabat yang belum hafal. Itu 3 kali. Setelah itu apalagi doa Nabi Yunus 41 kali bacaannya, catat ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Setelah itu 41 kali. Masih dalam keadaan sujud ya sahabat. Jadi masih sujud yang tadi.
yang 3 kali, terus 41 langsung baca sholawat anasiyah atau sholawat 7 kata 7 kali. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Mohon ya sahabat, sambil kita sholawat, mohon apa yang menjadi hajat kita sebutkan ketika sujud itu. Setelah itu beliau bangun dari sujud dan menyediakan media air nih ya, media air yang ada di depan kita. Yang satu untuk kita minum, yang satu kita masukin kertas, tulis apa yang menjadi hajatnya. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat, sebut nama sahabat siapa, tulis. Contohnya Ibu Winaningsih binti Fulan, apa yang menjadi hajatnya silahkan masukkan ke satu. Ya, yang ada kertasnya setiap mau tidur dan bangun tidur sambil niatkan. Misalnya nih, ini ada yang ada kertasnya dimasukin. Set, kucurin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bebaskanlah hamba dari hutang, seperti itu contohnya ya. Terus bangun tidur, setiap mau tidur dan bangun tidur yang satu untuk diminum ya. Setelah itu kita baca Al-Fatihah 7 kali. Bagaimana cara ngirim Al-Fatihahnya atau hadiahnya? Saya kirimkan Al-Fatihah ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah 7 kali langsung. Setelah itu baru sahabat kita baca sholawat anasiyah atau sholawat 7 katanya 7.000. Bagaimana cara bacanya? Kok lama tuh bacanya? Gini sahabat, jadi bacaannya jangan begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti di Muhammad, jangan. Wa alihi wasallim, lama. Bukan nggak boleh, tapi akan lama. Tapi harus bagaimana? Harus begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Fokus sahabat. Ingat sahabat, ada amalan ketika sholawat itu ya. Itu yang bukan ini ya, antara hati, lisan dan pikiran kita menyatu. Sebut Allahumma, di hati kita rasakan, di lisan kita ucapkan, di otak atau pikiran kita ucapkan juga. Jadi fokus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Satukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nikmat sahabat ketika kita bersolawat dengan rasa, dengan hati. Kita dengar, kita rasakan, kita mohon perlindungan kepada Allah dengan berkahnya solawat 7 kata. Solawat 7 kata, 3 hal akan yang kita dapatkan. 1, harta kita akan diberkahkan. Harta kita akan benar-benar bertambah dengan penuh keberkahan. Harta jangankan banyak, jangankan gini maksudnya. Kalau berkah itu sedikit aja akan cukup, jangankan banyak, begitulah gitu ya. Jadi kalau sedikit aja cukup, apalagi banyak, gitu ya sahabatku. Yang kedua, pasangan kita, keturunan kita akan menjadi yang soleh dan soleha, atau keturunan kita jadi anak yang soleh dan soleha. Sahabat, itu keutamaan sholawat 7 kata ini bukan hanya sebatas harta, bukan hanya sebatas jabatan, bukan hanya sebatas tempat usaha, bukan hanya sebatas bisnis kita, tetapi kedahsyatan sholawat 7 kata itu akan kita dapatkan banyak. Selain tadi hartanya, pasangan kita, keturunan kita, umurnya akan berkah, berkelimpahan. Jadi itu kedahsyatan sholawat 7 kata ya sahabat. Alhamdulillah, testimoni dari Ibu Winaningsih ini sangat luar biasa, menjadi motivasi ya untuk kita semua. Emang boleh sholawat sambil kita pegang ATM. Nah, untuk Ibu Winaningsih ini, beliau dicatat nomor rekeningnya, dimasukin ke sini sahabatku. Ingat, bukan rekeningnya, tapi nomor rekening. Emang boleh lah, kita mintakan sama Allah, bukan minta sama air, bukan minta sama ATM, bukan minta ke selain Allah, tapi ada dengan wasilahnya kita senantiasa bersolawat dan menyediakan media air. Biar apa? Biar kan kita maunya kan gini ya sahabat, ketika kita berdoa langsung ada air yang sudah kita riadohin, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Izin dulu. Kita solawatin air, kita minum sendiri. Itu akan merasakan kedahsyatannya yang luar biasa. Beda ya sahabat ya. Contoh aja, minum tanpa bismillah sama bismillah, kan luar biasa sahabatku. Itulah ya sahabat ya. Maka dari itu untuk semua sahabat yang lagi beriadoh, yang lagi mengamalkan sholawat, apapun sholawatnya, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Maka dari itu ayo senantiasa sholawat, minta pertolongan kepada Allah dengan senantiasa menyebut kekasihnya. Maka dari itu kalau
sahabat diam saja bakalan dapat apa? Tapi ketika sahabat mendapatkan dengan senantiasa berjuang, senantiasa bersolawat, akan mendapatkan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Begitu ya sahabatku. Maka dari itu, sahabatku, semangatlah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Ada pertolongan di balik sholawat. Dan saya doakan untuk semua sahabat Kahfi 82 yang lagi menonton video ini, apapun yang lagi mempunyai hajatnya, saya doakan segera dikabulkan. Yang punya hutang Allah lunasi. Yang lagi mempunyai usahanya belum berkembang, saya doakan. Yang lagi bangkrut, yang lagi terlilit hutang perorangan, hutang bank, hutang apapun, segera lunas. Sahabat, saya doakan dengan berkat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. 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 Ya Allah, dengan keberkahan sholawat Anasyah, sholawat 7 kata, kabulkanlah hajat kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Kahfi 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.